Pemirsa, setelah ijazahnya dipersoalkan, kini Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendapatkan serangan lagi soal skripsinya. Kali ini Rismon Sianipar, salah seorang yang pernah menyoalkan ijazah Jokowi, kini mengotak-atik skripsi Jokowi di Universitas Gadjah Mada. Dan apa tanggapan Jokowi soal ini? Dilaporkan saja setelah ijazah, nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu kakaknya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani. Memang ya luar biasa Pak Jokowi ya, sangat berlapang dada. Jadi ternyata mereka ini, terutama Roy Suryo CS, itu betul-betul sudah kehilangan akal. Tak kalah rilisan daripada Mabes Polri terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Dan kali ini kembali menyasar skripsi daripada Pak Jokowi, tidak tanggung-tanggung. Data yang digunakan oleh Rismon Sianipar itu bahkan data yang hanya bersumber dari kiriman seorang ahli digital forensik yang namanya Pak Yuswa. Itu juga sudah viral videonya. Dan kita tidak menyangka seperti yang kita dengar bersama tadi, itu suara Pak Jokowi. Tanggapannya ya laporkan saja, kalau perlu sampai sertifikat rumahnya dilaporkan, KTP dilaporkan, KK dilaporkan. Dan ini kenapa Pak Jokowi menyampaikan hal tersebut dengan sangat lugas, tegas. Karena bagi Pak Jokowi sepertinya melihat orang-orang ini semua adalah orang-orang yang tidak waras. Jadi dihadapi dengan cara-cara yang hampir saya mengatakan bahwa dengan cara-cara yang sedikit nyeleneh ya. Betapa entengnya kelihatan Pak Jokowi menghadapi mereka semua. Nah, seperti apa tanggapan daripada penasehat ahli Kapolri yang diundang di dalam satu acara di salah satu TV swasta baru beberapa jam yang lalu? Optimisme terhadap kasus ini luar biasa, dan bahkan beliau sangat optimis bahwa akan banyak tersangka, terutama saya kira adalah Roy Suryo CS ini. Dan tentu ini akan membuat mereka semua, barisan pencoling ijazah Pak Jokowi yang hari ini menyoal lagi kembali skripsi daripada Pak Jokowi, ini akan semakin ketakutan. Nah, ini coba kita simak seperti apa penyampaian daripada Pak Rianto yang merupakan penasehat ahli Kapolri. Ya, skripsinya juga ternyata dipersoalkan. Setelah sebelumnya ini ijazah yang dipersoalkan. Kata Pak Jokowi, semuanya aja dipersoalkan. KTP-nya juga bisa, data-data dirinya juga bisa. Pak Arianto, ini seperti apa? Itu suatu sindiran ya, Pak Jokowi. Itu suatu sindiran bahwa yang dihadapi itu orang-orang yang nggak dalam tanda petik nggak waras lah menurut saya. Itu lebih tepat dulu. Karena apa? Dengarkan, jadi Pak Rianto menilai bahwa pernyataan Pak Jokowi itu memberikan sinyalemen yang sangat kuat bahwa yang dihadapi hari ini adalah orang yang tidak waras. Ya, maksudnya Roy Suryo, Dr. Tipa, ya macam-macam lah, Rismon. Semua ini dianggap orang-orang tidak waras, termasuk saya kira adalah orang-orang yang berdiri di belakangnya ataupun samping kiri kanannya ini Roy Suryo CS. Ini kita lanjut lagi nih. Dia tadinya mengatakan ijazah palsu gitu, nggak bisa membuktikan. Ya sekarang skripsinya gini, dengan asumsi bahwa kalau skripsinya nggak benar maka ijazahnya nggak benar. Padahal ada juga banyak, nggak banyak ya, ada juga orang yang skripsinya nggak selesai, nggak lulus, tapi kemudian dianggap lulus tapi dapat ijazah. Seorang yang nggak pernah ujian skripsi ya, tapi dia oleh dosennya dianggap benar gitu ya, terus dapat ijazah, apakah itu ijazahnya palsu? Jadi dia mau menggiring ya kepada posisinya skripsinya itu nggak benar, berarti yang sana nggak benar. Sama juga Pak Jokowi dulu Pak bohong, berarti dia suka bohong gitu. Itu kayak gitu. Jadi memang sepertinya Roy Suryo CS sudah kehilangan akal, sahabat ya. Hampir tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, sehingga berupaya terus mengacak-ngacak
berkas-berkas Pak Jokowi yang berkaitan dengan kesarjanaannya. Ya tentu salah satunya itu adalah masalah skripsi, karena itu tadi yang saya sampaikan di awal bahwa mereka gagal membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu karena ternyata asli. Karena gagal membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, maka bergeser lagi ke skripsi Pak Jokowi. Entah apalagi yang akan dia upayakan nanti kalau ini pun dianggap oleh pihak Polda Metro Jaya, karena kasusnya di Polda Metro Jaya hari ini dinyatakan bahwa itu asli, apalagi yang akan disoal. Ya bisa-bisa KTP-nya Pak Jokowi atau kakak ataupun akte nikahnya juga akan dianggap oleh mereka ini para pekok-pekok palsu. Ini kita lanjut lagi nih. Bohong gitu. Itu kayak gitu yang diajak, yang digiring oleh mereka itu. Saya betulnya kasihan ya mereka itu. Katanya ahli, tapi dalam penelitian itu tadi kan saya ini menjamin penelitian itu benar. Tetapi begitu dikejar sampelnya yang sepertinya memang mereka ahli nujung ya, ahli nujung ini Pak Rianto. Jadi bukan ahli forensik. Anda pakai apa? Disiplin sampelnya apa? Nggak mau. Ya. Padahal kalau yang namanya si penelitian itu ya forensik, sampelnya harus betul-betul memang valid gitu. Oke, baik. Oke sahabat ya, jadi itu pernyataan Pak Rianto saya kira sangat lugas ya. Bahkan Pak Rianto sendiri memberikan legitimasi yang sangat kuat atas pernyataan Pak Jokowi yang begitu saya kira tanpa ada beban menjawab tudingan tentang skripsinya yang palsu. Dan bagi Pak Rianto itu artinya bahwa mereka orang-orang yang ada di balik semua ini adalah orang-orang yang tidak waras. Luar biasa ya. Pak Rianto ini adalah merupakan penasihat ahli Kapolri sahabat. Jadi bisa dikatakan apa yang disampaikan oleh beliau itu A1 terkait soal penanganan kasus ini. Jadi kita tinggal menunggu hasilnya saja. Kita akan lihat bagaimana ke depan, karena ini akan semakin panas. Bahkan kalau kita menonton media sosial hari ini, khususnya YouTube ya, itu juga sudah dibahas bahwa ternyata ada aliran dana yang disinyalir mengalir ke orang-orang yang lagi berjibaku mendorong kasus ini, di mana dianggap bahwa mereka menerima uang dari para bohir-bohir yang itu jumlahnya tidak main-main. Akhirnya kemudian Roy Suryo semakin kelagapan dengan tuduhan-tuduhan itu ya semua. Kalau sampai itu terbukti, aduh luar biasa memang. Dan saya yakin pihak kepolisian tidak akan susah untuk membuktikannya, karena kan bisa saja pihak kepolisian secara tertutup itu meminta informasi dari lembaga yang berwenang mengeluarkan data transaksi keuangan. Nah, kalau itu terjadi dan benar-benar itu ada, maka semakin habislah nasib mereka semua. Saya kira demikian sahabat ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.